Kalimantan Selatan buka donasi untuk korban bencana alam Sumatera. Ratusan tenaga medis RSUD Ratu Jaleha Martapura disiagakan untuk momen 5 Rajab. Kepala Desa Lawiran klarifikasi dugaan penyimpangan bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Rabu 3 Desember 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, di tengah duka yang menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah sekitarnya akibat bencana alam, bantuan untuk korban terus mengalir. JNE sebagai salah satu perusahaan logistik nasional memberikan program pengiriman gratis bantuan bencana. Berbagai paket bantuan kemanusiaan, mulai dari baju bayi, bahan makanan, hingga popok dan kebutuhan dasar lainnya, akan dikirimkan ke wilayah terdampak bencana. Bantuan biasa datang dari berbagai komunitas, lembaga sosial, hingga warga yang tergerak menolong sesama. Semua paket akan dikirimkan secara gratis ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, Sumbar, dan daerah lain yang membutuhkan. JNE menetapkan syarat pengiriman untuk menjaga kelancaran proses distribusi. Setiap pengirim diizinkan mengirimkan bantuan maksimal 10 kg per orang untuk diproses dalam program gratis ini. Batasan ini diberlakukan agar pengiriman merata dan bisa menjangkau lebih banyak penyumbang. Seluruh paket bantuan akan ditampung, disortir, lalu dikirimkan menuju pos-pos relawan di wilayah terdampak. Program ini memang setiap kali bencana kami rutin selalu melaksanakan ini secara nasional ya. Jadi ya termasuk yang untuk 3 provinsi ini di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh ya. Jadi memang kita buka posko untuk menerima bantuan ini secara nasional di seluruh cabang-cabang JNE termasuk di Banjarmasin ini. Alhamdulillah karena kita rutin melakukan ini untuk masyarakat di Kalsel juga antusias sekali, banyak sekali yang menanyakan apakah ini benar atau tidak kan, karena namanya di medsos itu kan, tapi kami pastikan ini memang program kami. Tapi ada syarat-syaratnya juga, jadi di situ kita pastikan bahwa yang dikirim itu memang sesuai yang dibutuhkan di sana, kayak pakaian bayi, popok-popok bayi, sembako, pakaian-pakaian gitu kan yang memang layak pakai. Seperti itu sih. Dari gudang JNE, bantuan akan diantar menggunakan berbagai angkutan, mulai dari truk, komunitas armada damkar, hingga pesawat logistik, demi memastikan bahwa harapan dari para donatur sampai dengan aman di tangan korban bencana. Dengan pengiriman gratis hingga 10 kg per orang, dan fokus bantuan seperti baju bayi, bahan makanan, dan popok, JNE berharap dapat mempermudah langkah kemanusiaan untuk saling menolong. Sebagai rasa empati atas musibah di beberapa provinsi di Sumatera, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuka donasi melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan bantuan berupa dana dapat terkumpul untuk segera disalurkan. Melihat terjadinya bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang menelan korban jiwa dan sebagian masih dalam pencarian, Gubernur Kalsel melalui Dinas Sosial membuka donasi dari seluruh SKPD, BUMD, dan masyarakat yang ingin berpartisipasi membantu sesama di daerah bencana alam di Sumatera. Kabid Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalsel Ahmadi menyampaikan, Gubernur Kalsel telah memberikan arahan untuk membantu meringankan beban sesama anak bangsa yang sedang terkena musibah bencana alam di 3 provinsi di Sumatera. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Gubernur telah memerintahkan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan bantuan
dalam rangka untuk meringankan beban para saudara-saudara kita, utamanya di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan melalui Dinas Sosial. Nah, kami sudah bergerak cepat sejak kemarin melakukan persiapan untuk membuka donasi bagi semua SKPD sesuai perintah Pak Gubernur melalui Pak Sekda. Kemudian pada juga masyarakat umum, dunia usaha, BUMN, BUMD, lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bisa memberikan bantuan donasi. Donasi ini kami harapkan dalam bentuk uang, karena uang ini bisa kita pergunakan, apakah kita serahkan secara langsung nanti kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh, yang nantinya bagaimana pengaturannya kita akan menunggu petunjuk Pak Gubernur. Kalimantan Selatan sendiri memiliki pengalaman pernah tertimpa musibah banjir tahun 2021 lalu. Saat itu banyak pula mendapatkan bantuan dari beberapa provinsi lain di Indonesia. Untuk bantuan diharapkan dapat dikumpulkan dalam 20 hari ke depan untuk sesegeranya disalurkan. Driver online Kalimantan Selatan Bersatu atau DOKB menggelar aksi untuk unjuk rasa serentak di 3 kantor aplikasi ojek online di Kota Banjarmasin. Mereka menuntut realisasi penyesuaian tarif. Puluhan pengemudi ojek online menyampaikan aspirasi atau tuntutan terhadap pihak penyedia layanan di salah satu kantor aplikasi ojek online yang berlokasi di Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Mengacu pada surat keputusan Gubernur Kalsel yang ditetapkan pada beberapa waktu lalu, mereka menuntut adanya penyesuaian tarif menjadi Rp4.000 per 1 kilometer. Menurut Ketua Umum DOKB Kalsel Ardi, selama ini penyedia layanan melanggar ketetapan pemerintah daerah sebab belum merealisasikan SK yang ditetapkan sehingga dinilai merugikan para pengemudi. Dari 3.700 saja kadang-kadang mereka sudah melanggar. Kenapa? Di bawah 3.700 yang fakta yang kita, karena kita pelaku sebagai driver online ya. Nah, kita minta dari 3.700 hanya Rp300 loh. Itu sudah kita diskusi, bahkan RDP sudah. Tapi mereka tetap melakukan sesuai kemauan mereka sendiri dengan sistem. Dia tidak mengindahkan di 4.000, sementara mereka mengambil keuntungan dari customer seperti Rp3.000 disisipkan dengan bahasa platform jasa ini gitu loh. Menyesuaikan SK kita minta di 7 hari dari sekarang. Tidak, maka kita akan melakukan apakah langkah-langkah itu aksi damai atau akan melakukan RDP, kita ngelapor lagi ke dalam hal ini DPRD provinsi. Salah satu penyedia layanan Darman mengungkapkan akan menyampaikan tuntutan para pengemudi ke tingkat pusat. Kita upayakan terkait tuntutannya, kita sampaikan ke pusat terkait hasil semua kembali ke pusat. Tetap kita akomodir itu, tapi segala statement keputusan itu tetap bukan di kita. DOKB memberikan tenggat waktu kepada penyedia aplikasi selama seminggu. Apabila tidak ada perubahan, para pengemudi ojek online akan melakukan aksi kembali ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Memastikan kesiapan penuh dalam memberikan layanan kesehatan selama momen 5 Rajab di Martapura, Kabupaten Banjar. Sedikitnya 200 tenaga medis disiagakan untuk mendukung kelancaran dan keamanan jemaah selama kegiatan berlangsung. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha memastikan kesiapan penuh untuk memberikan layanan kesehatan selama pelaksanaan momen 5 Rajab di Martapura, Kabupaten Banjar. Sedikitnya 200 tenaga medis akan disiagakan pada hari kegiatan, baik yang bertugas di lapangan, posko kesehatan, maupun yang bersiaga di rumah sakit. Jumlah personel ini tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, ketika RSUD Ratu Zaleha juga menurunkan kekuatan tenaga medis dalam jumlah besar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 5 Rajab. Selain kesiapan sumber daya manusia, pihak rumah sakit juga memastikan ketersediaan layanan lainnya, mulai dari obat-obatan hingga perlengkapan dan kebutuhan keperawatan. Tim kita itu sama, cuma ada penambahan, ya sekitar 200-an lah kita total dari nanti di posko rumah sakit lapangan sama yang persiapan yang di rumah sakit. Nah, jadi untuk persiapannya
kita insya Allah sudah siap aja. Kita sudah koordinasi dengan Posko Indo ya beberapa kali rumah sakit kita. Nanti penempatannya juga seperti yang tahun kemarin di Asahra situ. Itu aja. Cuma yang jelas kita untuk kesiapan mulai medis, non medis, keperawatan, insya Allah sudah siap semuanya. Dalam memberikan pelayanan kepada jemaah pada momen 5 Rajab, RSUD Ratu Zaleha Martapura menekankan penanganan tuntas di lapangan maupun di posko agar setiap kebutuhan kesehatan dapat ditangani secara cepat dan optimal. Dengan kesiapan yang matang, RSUD Ratu Zaleha menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah selama pelaksanaan momen 5 Rajab. Kepala Desa Lawiran klarifikasi dugaan penyimpangan bansos. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Saudara Kepala Desa Lawiran Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Banjar angkat bicara menanggapi dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan telah disalurkan sesuai data penerima, sementara biaya tambahan Rp5.000 untuk anggaran jasa angkutan kepada pihak ketiga. Kepala Desa Lawiran Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Banjar angkat bicara terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Pengaduan sejumlah warga kepada pihak kepolisian yang mengaku menerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah tercantum di undangan, disebut Kepala Desa Lawiran Abdurrahman tidak sepenuhnya benar. Abdurrahman menjelaskan, penyaluran bantuan sosial sempat direncanakan dibagikan secara merata kepada masyarakat kurang mampu. Namun rencana tersebut batal karena penerima bantuan terdata tidak menyetujui. Bantuan akhirnya dikembalikan dan disalurkan sepenuhnya kepada penerima sesuai data, termasuk mengembalikan kekurangan kepada beberapa penerima yang sebelumnya sempat menerima setengah. Terkait biaya Rp5.000 yang dibebankan saat pengambilan bantuan sosial, Kepala Desa mengakui adanya anggaran tersebut sebagai biaya jasa angkutan yang diberikan kepada pihak ketiga. Di sini kami mau klarifikasi bahwa aduan itu tidak sepenuhnya benar, agak berlebihan lah menurut kita. Kalau mengenai yang bantuan PKH yang beras kemarin cuma separuh itu benar atau gimana Pak? Itu tidak seperti itu, memang di awal kita ada berencana, ada niatan untuk membagi itu, cuma dari penerimanya tidak setuju, jadi kita bagikan sesuai porsinya. Dan sekarang sudah dibagikan kepada penerima yang berhak sesuai jumlah yang datang dari dinas sosial. Biaya Rp5.000 memang ada, cuman itu bukan pungutan, itu kata-katanya pungutan. Kalau pungutan untuk kami pemerintah desa, kita sepeser pun nggak menerima, nggak mengambil hasil. Itu mutlak diserahkan kepada pihak ketiga jasa angkutan. Pemerintah Desa Lawiran berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Kepala Desa juga komitmen meningkatkan transparansi agar proses penyaluran bantuan ke depan berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Ya, saudara, kecelakaan terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin. Akibatnya, 2 pengemudi terluka parah di bagian kepala.
Kecelakaan yang melibatkan 2 buah sepeda motor dengan nomor polisi DA5840AU dan DA347S terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin. Salah satu warga Muhammad Alfarizi menyebut, saat itu dirinya sedang berjualan, lalu tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Setelah diperiksa, terlihat sudah ada 2 pengemudi sepeda motor terjatuh. Dengan salah satunya pengemudinya merupakan pria berusia parubaya. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kedua pengemudi alami luka parah di bagian kepala hingga harus dilarikan ke RSUD Ulin, Banjarmasin untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Ini lagi jualan, lagi jualan. Terus ada dengar suara benturan kan yang dari sana tuh. Terus ada suara motor terseret gitu. Yang terlihat itu ada 2 orang dan 2 motor. Dia sama-sama sendiri. Untuk kondisi korban yang satu itu yang agak kakek gitu. Ya cukup lumayan parah lah. Di sebelah sini ada lumayan luka gitu. Satunya agak parah juga di bagian ada luka di bagian muka juga. Iya, bernapas masih ada yang sadar juga. Kini polisi telah melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Pelaku tabrak lari di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru berhasil diringkus kepolisian di Kapuas, Kalimantan Tengah. Pelaku dinilai lalai, tak berhenti dan membantu korban pasca kecelakaan terjadi. Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru berhasil meringkus seorang pelaku kasus tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Banjarbaru. Pelaku yang teridentifikasi berinisial RR berusia sekitar 23 tahun. Diamankan petugas di wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah setelah sempat buron selama 2 hari. Kasus tabrak lari ini terjadi pada Jumat 28 November 2025 lalu di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius 10 Febri Aceng Loda mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan, pihaknya berhasil mengamankan pelaku di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Pelaku dinilai lalai dalam berkendara karena pasca parkir tidak menghidupkan lampu sen saat kembali ke jalan raya, sehingga kecelakaan lalu lintas ini terjadi. Bahkan pelaku pasca menyenggol motor korban tidak berhenti dan memberikan bantuan terhadap korban. Setelah itu dari masing-masing pengemudi ini, pengemudi truk warna kuning, pengemudi truk warna hijau, ada kejadian itu mereka tidak menolong, langsung pergi begitu saja dari saksi yang melihat. Nah setelah itu kita mendapatkan laporan ada kejadian kecelakaan lalu lintas, kemudian penyidik kami bergerak cepat dan bisa menangkap pelaku kurang lebih 2 hari. Jadi kendaraan truk yang warna hijau, driver truk yang warna hijau. Kalau ini kan dia cuma terdampak saja, karena penyebab utamanya adalah sopir truk warna hijau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 karena lalai dalam berkendara dan tidak memberikan pertolongan kepada korban dengan ancaman kurungan 6-9 tahun kurungan penjara. Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Banjarbaru untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Saudara Mendagri Ahmad Wiyagus tinjau program MBG di Kalimantan Selatan. Selengkapnya usai jeda kami akan kembali. Kak, kalah ikan mata. Woi, kata harus aku main ikan nira. Ampian dia sudah. Cupu. Gua belajar kan dulu. Ada lalu main. Mau kemir lah. Mau, mulutnya aku sudah lah. Cupu. Habis pulang lah.
bawah sini nah, di bawah sini. Kenapa bisa bepandir? Mimpi kah aku Nio? Ikam jangan buang sampah sembarangan. Buang aku ke tempat sampah. Betul bisa bepandir, ada jelas. Nah, menantang. Kawanan, bantu aku. Kita serang nah. Kenapa nih? Kenapa? Kenapa? Aduh, untung mimpi aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menilai program MBG di SMA 1 Gambut Kabupaten Banjar sudah memenuhi persyaratan yang diharapkan pemerintah. 800 lebih pelajar SMA 1 Gambut telah mendapatkan program MBG sejak bulan Agustus 2025. Dalam kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMA 1 Gambut Kabupaten Banjar, didampingi Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman. Wamendagri Ahmad Wiyagus langsung berinteraksi dengan para pelajar SMA 1 Gambut terkait program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah. Usai meninjau 4 kelas yang dikunjungi Wamendagri, Ahmad Wiyagus menyampaikan menu yang disediakan memenuhi persyaratan MBG yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Bagus menunya, tadi saya tanya semua siswa-siswi yang bisa menikmati dan merasa cocok dengan menu yang sudah disajikan oleh SPG ya tentunya. Sementara Kepala Sekolah SMA 1 Gambut Indriono menyampaikan 800 orang lebih pelajar mendapatkan program MBG di SMA 1 Gambut sejak bulan Agustus 2025. Dari bulan Agustus 2025 sekarang ini lancar aja, ada masalah-masalahnya. Berapa jumlah? Jumlah siswanya yang diberi ya itu 852 siswa. Kelas seluruhnya? Itu seluruh kelas 10, 11, 12. Dalam kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Ahmad Wiyagus juga dijadwalkan meninjau sekolah rakyat yang dilaksanakan di Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, saudara, gagal menanjak, satu unit truk bermuatan 4 kubik pasir terbalik di tanjakan Durian, Sungai Ulin, Banjarbaru. Petugas temukan mobil truk sudah tua dan kondisi mobil tak layak jalan. Satu unit truk bernomor polisi 8683 BV yang mengangkut 4 kubik pasir mengalami insiden gagal menanjak di tanjakan Durian, Jalan PM Nur, Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru. Peristiwa ini terjadi saat sopir mencoba memindahkan gigi saat menanjak. Namun mesin kendaraan mati dan truk bergerak mundur. Salah seorang warga yang juga anggota emergensi Hayati, Abdullah mengatakan, saat itu nampak mobil mencoba menanjak. Ketika di tengah tanjakan, mobil tiba-tiba mati dan kemudian berjalan mundur hingga terbalik di lokasi kejadian. Jadi kejadian itu, truk itu kan mau nanjak. Ternyata remnya lengket, lalu nggak bisa nanjak, lalu ngejim, mobil itu mati, langsung mundur ke belakang. Ada korban? Alhamdulillah untuk korban nihil dan tidak ada yang dirugikan juga. Tadi proses evakuasinya gimana? Nah, proses evakuasi itu kita dibantu dari IOF Rescue dengan mengarahkan juga trek sampah. Nah, alhamdulillah proses evakuasi berjalan dengan lancar. Sementara, Kanit Gakum Satlantas Polres Banjarbaru Ibda Suyono mengatakan, kejadian ini bermula sopir mau memindahkan dari gigi 3 saat menanjak, tapi tidak bisa. Mesin tiba-tiba mati, akhirnya mundur. Selain itu, saat dilakukan pemeriksaan, kondisi truk yang terlibat insiden diduga sudah tua, yang kemungkinan menjadi faktor penyebab kegagalan menanjak. Sebuah mobil truk Mitsubishi DA8683 PV yang
dikemudikan oleh saudara Umri yang bermuatan pasir 4 kubik dari Cempaka menuju ke arah Jalan PM Nur, gagal nanjak di tanjakan. Pada saat sopir mau memindahkan gigi 3 tapi nggak bisa, mesinnya mati, akhirnya mundur. Jadi memang mobilnya kelihatan sudah tua, mobil tua. Ya, kami harap kepada seluruh para pengemudi truk, apalagi yang truk sudah tua-tua itu, agar selalu memperhatikan lagi, termasuk mengecekkan kembali kirnya. Jadi dicekkan lagi kirnya. Menanggapi insiden ini, pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengemudi truk, terutama yang menggunakan kendaraan berusia tua, untuk selalu memperhatikan kelayakan kendaraan sebelum beroperasi. Kondisi jalan yang sangat rawan, terutama saat mengangkut muatan, memerlukan kendaraan yang lengkap, standar dan sesuai aturan untuk menjamin keselamatan para pengemudi. Pasokan gas LPG 3 kg akan ditambah menghadapi event Natal dan Tahun Baru serta momen 5 Rajab. Pertamina menjamin pasokan gas 3 kg di Kalimantan Selatan dengan menambah pasokan mencapai 8% dari pasokan kuota bulanan. Penegasan pasokan gas LPG 3 kg untuk disalurkan ke masyarakat ini disampaikan kepada TVRI. Untuk menghadapi event Natal Tahun Baru dan momen 5 Rajab, Pertamina Kalimantan Selatan telah mengantisipasi dengan penambahan pasokan gas LPG 3 kg mencapai 8% dari pasokan kuota bulanan di Kalsel yang mencapai 3 juta tabung. Upaya ini diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, agar tidak perlu khawatir pasokan gas LPG 3 kg saat momen besar dilaksanakan. Kondisi ini telah diantisipasi agar masyarakat merasa tenang dan nyaman. Untuk Kalimantan Selatan ini Pak, di sekitar di angka 3 juta tabung per bulan, itu angka rata-rata penyaluran normal Pak ya. Nah, dan dalam menghadapi persiapan haul Natal dan Tahun Baru ini, kami siapkan lagi tambahan kurang lebih sekitar 250.000 tabung. Itu untuk LPG 3 kg? LPG 3 kg Pak. Kalau untuk yang non-subsidi itu tetap kami siapkan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena ini memang kalau untuk barang non-subsidi ini tidak ada kuotanya ya Pak, artinya penyalurannya itu volumenya tidak dibatasi. Sementara, salah seorang pemilik pangkalan gas di Banjarmasin, Andri Chandra mengaku, saat ini pasokan gas LPG 3 kg berjalan lancar, khususnya untuk masyarakat yang telah memiliki kupon untuk pengambilan gas. Untuk pangkalannya, Andri Chandra mengaku mencapai 1.500 tabung dalam 1 bulan. Yang 3 kilo masih stabil Pak, ini bagus kalau bisa dipertahankan seperti sekarang ini, kuotanya tetap. Tapi kemarin ini ada pengurangan sedikit 50 tabung, dihitung dari jumlah hari infonya Pak dari agen dan Pertamina. Kalau untuk harga? Untuk harga tetap di 18.500. Nggak tahu, belum ada koreksi. Sistem kupon ya di sini Pak? Ya, jadi pelanggan kita, karena kita ini diapit 4 kelurahan Pak. Jadi kita bagi pagi hari di jadwal yang ada, kita bagi kupon di langganan dengan KTP apa semua sudah kita filter. Dia memang berhak, jadi kita kasih, nanti kedatangan dari agen itu kan variasi Pak. Dengan adanya penambahan kuota gas LPG 3 kg dari Pertamina untuk bulan Desember ini, diharapkan tidak terjadi gejolak harga dan permintaan di masyarakat. Saudara, usia uzur bukan hambatan dalam menuntut ilmu. Hal itulah yang dilakukan 45 orang lanjut usia di Kabupaten Tanah Bumbu yang resmi diwisuda dan mendapatkan gelar pendidikan level 1 dan level 2. Wisuda lansia ini dilaksanakan di pendopo kantor Bupati. Para lansia ini diwisuda staf ahli Bupati Tanah Bumbu Hairudin, Kepala DP3A P2KB Tanah Bumbu Erli Yuli Susanti, dan Ketua Tim Kerja Remaja dan Lansia Kantor BKKBN Kalimantan Selatan Yunisa Asmi. Wisudawan ini berasal dari Sekolah Lansia Tunas Mekar Kelurahan Batu Licin sebanyak 20 orang untuk level 2 dan Sekolah Lansia Senja Berseri Desa Dukuh Rejo Kecamatan Mantewe sebanyak 25 wisudawati level 1.
Kepala DP3A P2KB Tanah Bumbu Erli Yuli Susanti, para wisudawan dan wisudawati ini telah menempuh pendidikan selama 6 bulan setiap level di sekolah masing-masing. Rencananya pada 2026 mendatang akan diwisuda lagi lulusan sekolah lansia level 3. Di Kabupaten Tanah Bumbu, peringatan Harganas tahun ini semakin bermakna karena dirangkai dengan wisuda sekolah lansia. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan ruang belajar, pembinaan, dan pemberdayaan bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan bahagia. Sementara Ketua Tim Kerja Remaja dan Lansia Kantor BKKBN Kalimantan Selatan Yunisa Asmi mengatakan sekolah lansia ini merupakan program nasional Sidaya atau Lansia Berdaya. Bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia. Semangat belajar yang telah ditunjukkan adalah teladan luar biasa bagi generasi manapun. Sekolah lansia merupakan salah satu program prioritas nasional yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga melalui perwujudan lansia berdaya. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif berpesan kepada para wisudawan wisudawati dapat menerapkan bekal ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan tetap aktif berdaya di usia emas. Wisuda lansia ini bagian dari peringatan Hari Harganas ke-32 yang digelar di Kabupaten Tanah Bumbu. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, 3 Desember 2025 diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Tidak hanya menjadi agenda tahunan, momentum ini menjadi ruang refleksi bersama agar terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di sekitar kita. Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat terkait isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas yang belum dapat terpenuhi. Dalam mengakomodir pengembangan siswa disabilitas, Kepala Sekolah SLBN Pelambuan Banjarmasin Salmah mengatakan, upaya pemberdayaan siswa disabilitas yang dilakukan di sekolahnya antara lain melakukan pemagangan di berbagai instansi, serta menyediakan kafe untuk melatih keterampilan siswanya dalam berwirausaha. Dengan begitu, siswa dapat membuktikan bahwa mereka mampu bekerja tanpa dibatasi label disabilitas. Kegiatan memang kami ada kerjasama di dinas sosial, ada kelurahan, ada balai desa di kantor desa di Tamban. Kemudian kalau yang kafe itu kami mendirikan kafe sendiri, kami sendiri untuk anak-anak yang tidak terakomodir di luar. Dengan hambatan yang cukup berat, jadi kami membuat suatu semacam kafe untuk mereka belajar bagaimana berusaha seperti dagang atau kegiatan lah, semacam kafe untuk anak-anak itu. Salah seorang ibu dari siswa disabilitas, Nastarida, mengapresiasi langkah sekolah dalam menunjang peningkatan pemberdayaan siswa disabilitas. Namun ia berharap pemerintah bisa lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat disabilitas, khususnya pada tata kelola pembangunan kota dan moda transportasi umum yang lebih inklusif. Misalnya toilet, dan di toilet itu kan di tempat-tempat umum biasanya mereka itu susah, itu di jalan-jalan raya itu tidak ada tempat untuk mereka. Dan di jalan raya itu misalnya trotoar itu kan kadang di tempat posisi trotoar itu bukan untuk mereka, di tempat ada yang tempat-tempat lain gitu, misalnya ada yang jualan di sana. Nah, ya itu kalau di tempat-tempat umum yang mereka agak susah, misalnya untuk naik bis, misalnya mereka susah masih. Peringatan Hari Disabilitas Internasional bukan hanya sekedar perayaan tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas khususnya di Kota Banjarmasin. Halo, namaku hari apa? Selamat Hari Disabilitas Internasional. Ya, terima kasih. Ya, I love you. Oke. Saudara, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, laporan hari ini disampaikan Brigadir Olvi Marita dari Satlantas Polresta Balong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bersama saya Brigadir Olvi Marita dari Satuan Lalu Lintas Polresta Balong. Pada hari ini melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Insinyur KHM Nur, tepatnya di Simpang Mako Polresta Balong. Dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas terpantau cukup ramai dan lancar, baik dari arah Tanjung menuju arah Mabuun maupun sebaliknya. Untuk kendaraan didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan raya, meskipun arus lalu lintas terpantau cukup ramai dan lancar, agar selalu berhati-hati saat berkendara. Kami juga menginformasikan menurut data ISMS selama 1 minggu terakhir di wilayah hukum Polresta Balong tidak ada kejadian laka lantas. Untuk itu kami terus mengajak dan mengingat kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi dan menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Bagi pengendara roda 2 agar selalu menggunakan helm SNI, bagi pengendara roda 4 maupun lebih agar selalu menggunakan sabuk pengaman saat ini. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Benua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Saudara, aplikasi SSM mudahkan pelaku ekspor di Kalimantan Selatan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Upaya mempermudah arus ekspor terus diperkuat Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Selatan. Melalui aplikasi single submission, proses perizinan ekspor akan lebih ringkas dan cepat karena terintegrasi dalam satu platform. Meningkatkan efektivitas layanan ekspor, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pemanfaatan aplikasi Single Submission atau SSM Ekspor. Aplikasi ini menjadi salah satu bentuk transformasi digital BKHIT Kalsel agar para pelaku usaha dapat lebih mudah mengurus dokumentasi dan memahami alur perizinan ekspor yang seringkali dinilai rumit. Kepala BKHIT Kalsel Erwin A.M. Dabuke menjelaskan, layanan SSM ini menghadirkan proses ekspor menjadi lebih praktis dan efisien karena layanan kepabeanan diintegrasikan dalam satu platform dengan estimasi waktu penyelesaian dokumen yang sebelumnya membutuhkan 2 hingga 3 hari, kini dapat dipercepat hanya dalam hitungan jam. Sehingga pelaku eksportir tidak lagi direpotkan dengan proses administratif yang panjang dan memakan waktu. Mau tidak mau para pengguna jasa ekspor itu menggunakan aplikasi ini gitu. Jadi di sambil nanti kita nunggu itu diterapkan, kita minta juga masukan dari teman-teman masalah kendala yang dihadapi, langkah perbaikan nanti begitu dia sudah mandatori implementasinya.
Salah satu eksportir, Faisal, mengaku terbantu dengan adanya sistem ini karena aplikasi ini dinilai mampu memangkas waktu pengurusan dokumen ekspor yang selama ini cenderung lama. Alhamdulillah sih, kalau kendala kan mungkin kena terbaru kan, mungkin loadingnya agak lambat, itu aja sih masalahnya. Aplikasi SSM merupakan implementasi lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional yang akan wajib diterapkan pada tahun 2026 mendatang. Melalui sosialisasi ini, BKHIT Kalsel berharap dapat menjadi ajang evaluasi bersama terkait pelayanan serta identifikasi kendala yang sering dihadapi di lapangan. Dalam upaya meningkatkan semangat dan kinerja UMKM, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Mudapreneur Meetup se-Kalimantan Selatan. Menghadapi kondisi ekonomi saat ini, para pemuda diminta untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan secara ekonomi dan finansial. Memilih menjadi UMKM muda sebagai salah satu pilihan yang harus kreatif dan mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dalam berusaha. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Febrian Hafiz, menantang para UMKM muda di Kalsel untuk meningkatkan kapasitasnya dalam Mudapreneur Meetup agar mampu melakukan bisnis matching dengan perusahaan besar yang banyak memiliki dana CSR dan usaha binaan. Pertemukan mereka dengan segala potensinya, kita pertemukan mereka dengan dunia korporasi, sehingga nanti ada semacam business matching. Tahap awal mungkin menjadi godfather system, dari korporasi mungkin memandang itu adalah bentuk mentor, tapi ujung-ujungnya kami berharap itu menjadi nanti akhirnya menjadi sebuah kemitraan partnership. Sementara itu, Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Kalimantan Selatan, Arisandi Hidayatullah, mengatakan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, wirausaha muda, dan perusahaan atau dunia usaha agar memiliki mutualisme dalam membangun usaha bagi para pemuda. Sasaran itu hasil rekomendasi dari kegiatan kita Muswil kita Balong tahun lalu. Ini adalah bentuk daripada rekomendasi itu sehingga hadirlah kegiatan Mudapreneur Meetup. Nah, bentuk kegiatan ini berbeda dari kegiatan kebanyakan. Kita memadukan antara industri kita hadirkan untuk panel, tapi setelah panel itu nanti langsung MOU. Jadi teman-teman FKP yang kurang lebih 60 orang itu masing-masing mereka siap proposal bisnis. Nah, dari industri nanti yang akan fasilitasi mereka bisa bergerak dan bisa gabung di usaha yang mana. Artinya melalui Mudapreneur Meetup ini diharapkan para UMKM muda semakin menguatkan diri untuk mengembangkan usaha di bidang masing-masing dengan panduan dari pemerintah dan bantuan dari perusahaan besar sebagai mitra pengembangan bisnis. Bank Kalsel terus memperkuat perannya sebagai penyalur pembiayaan perumahan bersubsidi melalui program FLPP pemerintah. Layanan kredit perumahan dengan bunga rendah dan tenor panjang semakin mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Bank Kalsel semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu perbankan penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau VLPP dalam program pemerintah menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat. Melalui program ini, Bank Kalsel menawarkan layanan kredit perumahan bersubsidi untuk pembelian rumah baru yang dapat diakses oleh aparatur sipil negara maupun para pekerja. Layanan kredit perumahan dari Bank Kalsel memiliki keunggulan berupa bunga yang rendah dan kompetitif serta pilihan tenor pinjaman yang panjang. Sebagai bank yang berada di zona 2, Bank Kalsel saat ini dapat memberikan plafon pembiayaan hingga 180 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman mencapai 20 tahun. Tenor pembiayaan dari Bank Kalsel berpotensi bertambah di masa mendatang seiring proses review oleh BP Tapera maupun pemerintah. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal hadiri lomba ketangkasan pemadam kebakaran Bupati HST Cup 2025 Balakar 654 Murakata. Lomba ketangkasan damkar ini diikuti sebanyak 132 tim dari berbagai daerah. Bertempat di Stadion Murakata, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal buka lomba ketangkasan pemadam kebakaran Bupati HST Cup 2025 Balakar 654 Murakata.
Kegiatan ini diikuti 132 tim berbagai barisan pemadam kebakaran dari hulu Sungai Tengah dan sejumlah BPK dari berbagai daerah. Bupati Samsur Rizal mengatakan, lomba ini merupakan ajang peningkatan kemampuan, kekompakan, serta ketanggapan para relawan dalam menghadapi berbagai situasi darurat kebakaran. Bupati menyebut, para relawan pemadam kebakaran seringkali menjadi pihak pertama yang hadir di lokasi kejadian untuk menyelamatkan nyawa, menjaga aset, dan mencegah bencana lebih besar. Oleh karenanya, kemampuan, kekompakan, dan ketangkasan anggota harus terus dilatih. Bupati Samsur Rizal dalam momen ini juga mengapresiasi seluruh peserta, panitia, dan mitra penyelenggara, khususnya Balakar 654 Murakata, yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan publik. Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi melalui penguatan pelatihan, peralatan, kualitas SDM, serta kesiapsiagaan relawan agar penanganan kebakaran di bumi Murakata semakin cepat, tepat, dan profesional. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Agenda ini dihadiri langsung Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsur Rizal, dan unsur Forkopimda. Bertempat di Gedung Pendopo, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsur Rizal hadiri peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Dalam momen ini, Bupati Samsur Rizal mengatakan Hari Ibu merupakan momentum refleksi perjuangan perempuan Indonesia sejak era Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928. Ia menyebut saat ini perempuan bukan lagi objek pembangunan, melainkan penggerak utama kemajuan daerah dan bangsa. Bupati Samsur Rizal berpendapat perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah menunjukkan kiprah nyata di berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, pemerintahan, hingga ruang kepemimpinan publik. Tepat jika kita mengenang perjuangan perempuan bukan sebagai pelengkap sejarah, tetapi sebagai subjek besar perjalanan bangsa. Sebagaimana Bung Karno pernah menyatakan, wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya, baiklah negara itu. Pemerintah daerah berharap dalam momen Hari Ibu ini, perempuan semakin kuat dalam pendidikan, semakin bebas berkarya di sektor ekonomi, dan semakin percaya diri mengambil peran kepemimpinan. Bupati Samsur Rizal berkomitmen pemerintahannya akan terus memperkuat program perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pendidikan, juga pemberdayaan ekonomi perempuan, serta memperluas ruang partisipasi dalam pembangunan daerah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi mengenai pasar murah Pemprov Kalimantan Selatan akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemerintah provinsi seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan gelar pasar murah untuk membantu meringankan kebutuhan pelaku UMKM. Paket bernilai Rp60.000 dijual dengan harga Rp35.000 per paket. Sebanyak 2.000 paket murah disiapkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya pelaku UMKM di Banjarmasin. Paket senilai total Rp60.000 diantaranya berisi minyak goreng dan beras ini dijual dengan harga Rp35.000. Wakil Ketua TPPKK Kalimantan Selatan, Dr. Gigi Eliana Tresia Hasnuryadi mengatakan, kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga paket tebus murah ini bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan. Kita kalau bisa siapkan rakyat yang diutamakan untuk UMKM, dan dengan adanya bantuan paket semoga UMKM di Banjarmasin khususnya di Kalimantan Selatan itu lebih maju lagi, lebih inovatif lagi, dan bisa membantu untuk naik kelas ya, serta bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan dirasakan manfaat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Nurifai mengatakan kegiatan pasar murah ini juga untuk membantu pelaku UKM sehingga dengan kegiatan ini mereka mendapatkan manfaat di tengah daya beli yang menurun. Ini kita melakukan pasar UMKM di mana untuk menindaklanjuti dari inflasi yang terjadi di Kalimantan Selatan kemarin, dan yang paling tinggi kemarin di bulan Oktober tadi pada saat pertemuan dengan Mendagri itu adalah Banjarmasin dan HST. Kita milih Banjarmasin karena jumlah UMKM-nya cukup banyak gitu. Dari tadi saya sampaikan ada sebanyak 51.966 di OSS di aplikasi itu UMKM yang ada di Kalimantan Selatan. Masyarakat yang membeli paket murah ini sebelumnya mendapatkan kupon yang dibagikan oleh penyelenggara, sehingga mereka yang menerima memang layak mendapatkan subsidi pasar murah ini. Saudara, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. Kalimantan Selatan buka donasi untuk korban bencana alam Sumatera. Ratusan tenaga medis RSUD Ratu Jaleha Martapura disiagakan untuk momen 5 Rajab. Kepala Desa Lawiran klarifikasi dugaan penyimpangan bansos. Demikian Kalimantan Selatan hari ini, saya Mela Azani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat, cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani hakikati imanil mu'minin